lanjutannya dari kasusnya Kasania gitu kan yang kemarin bersama Atta Larik, mungkin seperti apa sih perkembangannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas sih kami dari kuasa hukum Sania Mara berharap bisa untuk segera melakukan eksekusi kembali. Cuman kami terbentur dengan permasalahan pandemi ini, sehingga klien kami dari Sania Marwa itu mengamanahkan ke saya untuk bilang, Bang, kita tunggu PPKM-nya berakhir dulu, karena eksekusi itu harus mengumpulkan orang banyak ya, sehingga menurut saya itu resikonya lebih tinggi, karena kita memang ingin menekan persebaran dari virus COVID ini dan mendukung program pemerintah di dalam memutus mata rantai dari persebaran COVID ini. Makanya kami juga menunggu. Ya, alhamdulillah ini sekarang sudah PPKM level 3, dan memang kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Agama Cibinong. Ya, kami mendengar bahwa sebelum ini kan ada pengajuan peninjauan kembali oleh pihak Atta Larik. Punya kabar katanya dalam waktu dekat putusannya akan dikirimkan ke Pengadilan Agama Cibinong. Jadi mungkin ya kita berdoa sama-sama lah, mudah-mudahan bulan-bulan Oktober itu PPKM-nya sudah bisa diturunkan levelnya, kemudian putusan PK-nya juga sudah keluar, jadi tidak ada alasan lagi di mana kita bisa melakukan kembali proses eksekusi putusan pengadilan kasasi ya, pengadilan dari Mahkamah Agung ini untuk kali kedua. Oke. Nah Bang, berarti sudah tertunda berapa lama sih Bang semenjak persidangan terakhir? Terakhir kapan eksekusi yang gagal itu kapan? Ada yang ingat nggak tanggalnya? Bulan apa? Lupa lagi. Bulan di Bogor sendiri, kemudian kan bisa dilihat kemarin itu kan ada yang live kan kalau nggak salah dari stasiun TV tertentu, itu jumlah peserta eksekusinya sendiri dari pihak kepolisian, terus pihak yang perlindungan anak, kemudian pihak dari pengadilan, itu kan banyak sekali jumlahnya, dan itu yang sebetulnya kalau di PPKM ini itu dilarang, jadi nggak boleh berkumpul orang banyak. Makanya kami sendiri melihat bahwa urgensinya untuk melakukan kembali eksekusi putusan itu, melihat dari perkembangan pandemi yang cukup mengganas ya, kita pun miris gitu loh. Apalagi kemarin badai COVID Delta itu, terus terang saya pribadi juga keluarga ada yang kena ya kan, jadi prihatin. Makanya kita coba menghindarkan supaya proses hukum tidak menimbulkan korban kolateral yang lain. Maksudnya nanti kan ada polisi yang ikut, kemudian PPA yang ikut, terus petugas pengadilan yang ikut, ada pihak-pihak lain. Takutnya ya kita kan nggak tahu, kita saling jaga. Walaupun saya sendiri sudah 2 kali divaksin, mungkin para penegak hukum lain juga sudah 2 kali divaksin, wartawan juga sudah divaksin, tapi kita nggak tahu kalau misalnya ada sesuatu hal yang di luar perkiraan, kita paksakan ini seperti kita memaksakan resepsi ya, dengan rame-rame terus tiba-tiba itu meledak, ada yang tertular, itu konyol. Nah menurut saya, jadi mohon dimaklumin di sini bukannya kita tidak ingin melakukan eksekusi kembali putusan kali kedua ini dengan segera, tapi kita terbentur pandemi. Oke. Nah berarti bisa dikatakan kendalanya adalah pandemi ya Bang. Betul. Mungkin ada lagi nggak sih yang lain? Kalau yang lain menurut hemat saya nggak ada ya. Klien saya cukup bersemangat untuk ya tetap pada tekad awalnya, yaitu mengambil kembali yang menjadi haknya. Tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung,
itu adalah hak asuh dari kedua anaknya, itu miliknya klien saya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi, memang kebulatan tekad dari klien saya Sania Marwa untuk melakukan ini sampai mendapatkan hasilnya itu sudah bulat. Oke. Nah, untuk waktunya sendiri gimana tuh Bang? Kami sih terus terang secara intens ya berkomunikasi dengan para pihak. Tapi memang kendalanya cuma satu, yaitu memang pandemi ini memang belum berakhir. Jadi mohon sabar, bukannya kita tiba-tiba kendor atau bagaimana. Ya terus terang yang ketika eksekusi kali pertama kemarin ada beberapa yang miss, tapi kita sudah belajar dari situasinya dan kondisi di lapangan, kita sudah belajar. Insya Allah kalau memang diizinkan sama Allah ya, dan PPKM-nya ini juga di drop levelnya mungkin level 2 atau level 1, kita bisa melaksanakan kembali eksekusi. Oke. Nah, apabila nih kalau misal tidak berjalan lancar gitu, apabila ya Bang, mungkin seperti apa sih ke depannya gitu? Menurut saya ya insya Allah kalau memang saya masih diberi umur, kemarin yang kali pertama kan saya nggak turun sendiri. Kali ini insya Allah kita benar-benar rapi dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita di yang pertama. Terus terang memang prihatin, tapi ya kita belajar dari kekurangan-kekurangan yang pertama. Oke, mungkin kekurangan itu seperti apa sih Bang yang kemarin? Yang jelas kekurangan itu satu mungkin dari segi komunikasi, kemudian dari segi pelaksanaan itu sendiri, tingkat keberaniannya mungkin kurang. Ya saya nggak bilang mungkin saya orang paling berani di dalam hal ini, tapi insya Allah kalau memang namanya amanah pasti saya akan lakukan sebaik-baiknya. Kalau dari Kasania Marwanya sendiri itu merespon ketertundaan ini seperti apa Bang? Dia sangat menyayangkan, tapi dia tunduk pada putusan dari pemerintah, dan memang PPKM ini untuk kebaikan kita semua ya. Jadi dia juga nggak marah-marah dengan pihak pengadilan, karena memang namanya pelaksanaan eksekusi itu harus mengumpulkan banyak orang. Itu yang menjadi kendala, karena nggak bisa cuma satu orang jalan, itu menyalahi prosedural SOP-nya. Jadi pasti lebih dari 3 orang yang datang ke situ. Dari segi kuasa hukum sendiri, terus pihak dari Sania, kemudian ya pihak-pihak yang lain lah, polisi, terus perlindungan anak, kemudian pihak dari Pemda, makanya satu orang ngirim satu putusan aja itu lebih dari 10. Kan akhirnya kan ini melanggar yang sudah ditetapkan pemerintah pusat ya, itu kan nggak boleh berkumpul. Makanya kita sangat menyayangkan, tapi ya mau apalagi, kita lebih menjunjung tinggi namanya keselamatan masing-masing orang. Karena takut dengan adanya kegiatan eksekusi putusan, tahu-tahu ada timbul klaster baru, kan konyol juga gitu. Itu kita pasti dipersalahkan. Kalau kabar dari Kasania Marwanya sendiri saat ini seperti apa? Beliau saat ini yang saya tahu ya, alhamdulillah bahagia. Memang lagi fokus sama mainan barunya, itu YouTube channelnya, follow ya. Jadi supaya ya namanya orang menjalani hidup harus tetap hidup dan harus tetap bahagia. Jadi jangan sampai ada 1-2 kegiatan yang memang kurang membahagiakan menghambat kebahagiaan sisa hidupnya dari kliennya itu sendiri. Jadi ya menurut saya bukan menutupi, tapi mencoba untuk mengembrace menerima dan beradaptasi, walaupun agak sulit, tapi yang mencoba lah, tetap ya harus move on. Oke, kalau komunikasinya sendiri Kasania dengan anaknya sampai saat ini nol besar, itu nggak ada sama sekali, belum ada tutup. sama sekali. Itu yang sangat menyedihkan, apalagi dalam ya terus terang apa sih kendalanya, kenapa kok bisa ditutup begitu sama sekali gitu loh. Itu kan ibunya gitu loh, apa salahnya dia boleh. Kan sekarang banyak
saluran dari internet ya kan, kemudian telepon juga ada. Kalau nggak pakai itu aja lah, pakai HT. Gimana kalau kita kasih HT yang break walkie talkie itu supaya bisa ngomong. Habis semuanya ditutup saluran media sosialnya. Menurut saya itu menyedihkan. Dan itu nggak boleh dicontoh lah ya untuk dari yang lain-lainnya, karena terus terang ini mengganggu dari psikologi anak. Karena apapun ceritanya, ya dia tuh butuh ibunya yang melahirkan. Walaupun memang ayahnya sebagai figur ayah wajib hadir, tapi bukan menghilangkan dari ibunya sama sekali dan digantikan dengan mungkin dari neneknya, saudaranya atau yang lain. Menurut saya itu salah. Oke, udah. Gimana?